Halo teman-teman CNN Indonesia, apa kabar? Aduh, it's been a while ya. Akhirnya saya Aziza Hanum balik lagi untuk nemenin teman-teman semua di CNN Indonesia Chatroom. Dan kali ini menjadi super duper spesial karena saya akan ngobrol-ngobrol bareng sama dua sahabat baik saya yang akan sharing banyak sekali tentang bagaimana mereka mengawali menjadi digital content creator, tapi kontennya ini bercerita tentang keseharian rumah tangga. Banyak orang yang bilang hidup berumah tangga itu adalah menambah permasalahan baru. Tapi apakah hal yang sama juga terjadi dengan pasangan ini? Kita akan langsung cek langsung. Udah gabung di sini, oke, udah request live-nya. Kalau gitu saya akan langsung mempersilahkan Anka Tamaruyatna dan juga Esa Mahendra dari Obrolan Babibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hai, sore, halo. salam sejahtera. Selamat sore. Halo, mungkin boleh disapa-sapa dulu di sini teman-teman CNN Indonesia, Ibu Anka dan Bapak Esa. Halo teman-teman semua, Hai, terima kasih teman-teman. yang sudah ikutan. Wah, luar biasa sekali, ramai sekali ya. Iya, tumben. Ramai, Tumben. ya. Biasanya nggak ramai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini Biasanya ini kalau Hah? kita 185, kita biasanya 18 saja. 5-nya nggak ada. Nggak apa-apa. Hanum sehat, Hanum. Ya. Sehat, Bibu, Sehat, ya. alhamdulillah. Ini saya tadi repot-repot make up. Kenapa Bibu polos-polos amat nih, mohon maaf. Ini lumayan, padahal udah usaha. Namanya juga ibu-ibu. Oh, Itu namanya waktu benar. tuh sempit sekali ya, Hanum. Oh, Jadi yang gitu. namanya make up itu ketika anak tidur tuh sat live. Oh, ayo Iya. live gitu. Oke, baik. Kalau baik, saya kan baik, baik. shadow-nya udah kayak Batman. Oh, iya. Oke, selalu menarik ya kalau ketemu dua pasangan ini. Oke, Bibu dan juga Baba, terima kasih atas kesediaannya udah menyediakan waktu untuk live sore ini. Thank you banget. So, Sama-sama, kami juga terima kasih. iya, jadi gini, teman-teman, seperti yang udah kalian lihat di poster bahwa obrolan kita sore ini akan fokus tentang bagaimana orang banyak yang bilang ketika kita hidup berumah tangga gitu ya, kayak knock assalamualaikum bahtera rumah tangga, oh halo masalah gitu. Tapi kalau Bibu dan Baba ini bisa mengemasnya dalam bentuk konten yang akhirnya mendatangkan pundi-pundi rupiah. Dan kemarin kalau saya nggak salah, Baba baru bilang ini udah resmi jadi PT. Luar biasa sekali untuk obrolan Babibu, luar biasa. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh diceritain nggak sih dari awal Baba dan Bibu Anka dan juga Baba Esa ini bisa bikin konten dari hari-hari berumah tangga? Siapa yang memulai duluan? Silakan. Silakan, Bir. Gimana ya, Hanum? Jadi ceritanya tuh memang kalau kita bilang kita menjadikan rumah tangga kita itu konten, aku tuh antara masih kayaknya nggak sengaja kita bikin konten deh, karena sebenarnya konten-konten yang kita naikin itu adalah konten-konten yang memang kita nggak rapi-rapihin gitu, paham nggak sih? Maksudnya kita selalu berusaha gimana ya caranya bikin konten, karena ketika udah masuk, misalnya sudah masuk fase rumah tangga gitu ya, Hanum. Tadi Hanum sempat bertanya kenapa kok Bibu nggak dandan gitu, karena kadang ada momennya emang sempet gitu. Gitu aja dulu. Saya juga baru pulang, ini langsung mandi. Dia juga baru banget 5 menit yang lalu sampai rumah. Terus, Alhamdulillah. mandi terus langsung live gitu. Jadi sebenarnya kalau konten akhirnya masuk ke Instagram terus ternyata banyak orang yang mungkin ngerasa relate gitu ya. Belum tentu ngerasa suka, tapi relate dulu. Karena menurut kami yang paling penting adalah kadang tuh sebagai orang tua kan kita butuh sama-sama merangkul ya. Nah, kalau misalnya kami tuh mungkin mencoba merangkulnya dengan memberikan pesan tersirat bahwasanya berumah tangga tuh nggak apa-apa kayak gini. Maksudnya ada celaknya tuh nggak masalah gitu. Dibikin bercanda tuh kadang perlu gitu. Karena kalau misalnya kita selalu ngomongin, let's say ngomongin parenting, ngomongin relationship after marriage dengan serius, nggak ada bercanda-bercanda, ya gitu deh, seumur jagung kali ya, itu udah ada masalah gitu. Jadi udah kita beneran kita coba
coba apa adanya, apapun yang kami sajikan di let's say di social media, di digital platform kami punya, itu kami mencoba sereal mungkin. Iya. Yang ya itu bisa diterima, bisa enggak ya kadang Iya, iya, gitu. Ya, yang pasti Oke. kami berusaha memberikan apa ya, ngasih lihat ya beginilah keluarga kami. Kalau misalnya memang jenaka ya jenaka. Kalau ya serius ya jangan serius-serius amat. Emang kita sidang paripurna DPR gimana gitu. Udah ada porsi masing-masing ya. Iya. Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal proses kreatif ini tuh juga jadi menarik. Kita sama-sama tahu lah, kalian berdua punya background anak radio gitu ya, sama-sama siaran, yang satu juga kreatif syak yang sudah tidak perlu diragukan lagi karirnya di dunia peradioan. Nih, lagi ngomong sama diri sendiri ya. Ngomong diri sendiri ya. Anda kan juga pernah di radio ya. Oh iya benar, kita bertiga anak radio. Benar. Oke. Terus proses kreatifnya sendiri ini gimana sih, Mbak? Karena kan ini khusus buat Baba ya, karena kita sama-sama tahu gitu. Anka juga masih berkarir sebagai seorang MC, moderator, dan sekarang juga ada podcast Rapot, lalu kalian bikin platform ini, dan dalam waktu setahun ya kalau saya nggak salah, ini bertumbuhnya sudah luar biasa sekali gitu. Proses kreatifnya seperti apa? Tahun lalu tuh memang di awal tahun kami tidak punya opsi lain selain yaudah kita fokus di digital aja gitu, karena memang pada saat itu kalau ngelihat dari Instagram ya, kita buka-bukaan ya, Instagram waktu itu saya masih followersnya 500. Anka waktu itu masih 8 ribuan. Terus di bulan Januari itu kami mulai, yaudah kita bikinnya video-video apa gitu yang di Instagram. Ya mudah-mudahan ya bisa ngibur orang gitu. Kalaupun enggak, paling kan ngibur kami sendiri. Nah, terus setelah itu dimasuk di bulan Maret, kayaknya memang kondisi gue dan Anka memang harus lebih sering ngobrol di malam hari. Jadinya kami, yaudah kita bikin podcast aja yuk. Kayak teman-teman juga udah mulai banyak yang bikin podcast. Memang pada saat itu ekspektasinya nggak sampai di banyak orang yang dengerin gitu. Ya udahlah yang penting kita aja gitu yang bikin, syukur-syukur ada yang nonton. Iya, syukur-syukur ada orang terdekat yang ternyata relate gitu kan. Jadinya ya udah kami bikin aja, ternyata makin kesini feedbacknya makin positif. Setahun berjalan dan alhamdulillah sudah banyak. Ya, kami melihatnya progres keluarga kami ya, baik dari sisi konten maupun dari sisi bisnis. Walaupun sebenarnya agak keteteran dari sisi konten, karena ternyata susah jadi konten kreator itu, saudara-saudara. Terus, maksudnya kami nggak dari awal goalsnya tuh, ayo kita jadi konten creator kan, enggak ya, no? Maksudnya kalian juga tahu sendiri gitu bahwasannya kami berdua kan awalnya dari dunia broadcasting gitu ya, dari broadcasting. Terus habis itu emang karena ya ibaratnya emang harus ada social media untuk ibaratnya menjadi apa ya, semacam presentasi untuk diri ini gitu ya. Jadi akhirnya konten-konten yang kami bikin, makanya nggak mau kita bikin repot gitu loh. Jadi udah ya real aja gitu. Pakai daster lah gitu. Orang mungkin ada yang nyaman ketika bikin konten mereka dandan dulu. Aku sengaja membiarkan itu ya udah apa adanya aja gitu. Jadi nggak usah, karena ada kalanya ketika jadi orang tua tuh ya gimana, nggak sempet, ya udah apa adanya aja. Nah kita coba mengangkat sisi itu gitu, dan ternyata banyak yang relate gitu. Ternyata banyak nih kaum daster yang juga butuh cerita sama aku, sama Baba. Dan ternyata memang yang juga mendengarkan dan menonton podcast kami gitu ya, kalau kita spesifik ngomongin podcast, rata-rata malah seumuran-umuran yang di bawah kami, yang masih pacaran, yang baru mau nikah gitu. Mungkin karena obrolan kami ini nggak terdengar tua kali ya, jadinya ya udahlah kami apa adanya aja begini. Soalnya ternyata lucunya banyak yang penasaran, emang gimana sih marriage life gitu, serumit apa, ada masalah apa. Jadi mereka kayaknya melihat capture pernikahan di keluarga kami gitu, yang sebisa mungkin kami share dengan ya tetap dengan melihat batasan-batasan gitu, karena ternyata yang dengerin kami tuh justru anak-anak SMA juga, anak kuliah juga, yang penasaran lah, Nom gitu, penasaran sama isi berumah tangga gitu. Detailnya sih kami nggak kasih lihat ya gimana prosesnya segala macam. Enggak. Ceritanya aja. Ceritanya aja. Oke, tapi penyesuaian topik tuh juga dibikin nggak sih Anka sama Esa, karena udah tahu, udah jelas nih pendengarnya anak-anak yang umurnya ada di bawah kalian, otomatis
yang Ya. dipelajarin mungkin dengan kengalor ngidulan obrolan Babi Ibu ini semua topik diobrolin apakah sudah cukup menyasar mereka? Kalau melihat dari pemilihan topik, memang ada banyak kami mendapatkan feedback dari teman-teman yang mendengarkan dan menonton. Bahas ini dong, bahas soal toxic relationship. Wah, bahas soal cinta beda agama. Bahas Iya. soal, apalagi, Bib? Bucin. Apa ya? Ya bisa gitu, hal-hal yang mungkin dulu ya mungkin nggak cuman kami doang gitu, mungkin Hanum, mungkin juga teman-teman dari yang sedang ikutan live ini juga Iya. pernah merasakan yang namanya asam garam kehidupan sebelum berumah tangga, alias Nah. mungkin kalau ditarik Benar. dari belakang mulai dari ketika pacaran Iya. gitu, Nom. Jadi kita coba mengeneralisasi kali ya Iya, iya. topik gitu yang dan semua topik yang kalian bahas dipastikan kami pernah mengalaminya. Iya. Jadi nggak cuman bluffing aja. Soalnya gitu. kalau milih topik yang nggak pernah kami alami, kita bingung ngejelasinnya apa ya. Iya, iya. Jadi memang kami jadi bercerita halus dari nanti isinya. dari sudut pandang kami aja gitu. Kami nggak ngeliat dari sudut pandang Oke. orang lain, ya udah dari sudut pandang kami. Ini yang kejadian di kami begini, begitu. Oke, Gitu. oke. Sesederhana itu ya. Ini juga Sesederhana jadi itu. pertanyaan penting. Bagaimana cara ngejaga konsistensinya? Mengingat kalian berdua sama-sama orang yang sibuk gitu ya. Sekarang punya juga kesibukan lainnya yang harus difokusin. Rumah tangga juga, ada Kion juga gitu yang harus dijadi bahan fokus. Gimana untuk bisa tetap konsisten bikin ini konten? Nah. Kalau soal konsistensi, tolong untuk saat ini jangan tanyakan Iya. karena kami juga sedang tidak konsisten Tidak kebetulan, konsisten. tapi for a reason gitu. Iya, iya. Jadi emang, maksudnya kalau di awal-awal orang banyak nanya, gimana sih caranya? Nah itu tuh pertanyaan, gimana sih caranya jadi YouTuber? Lah kita soalnya untuk itu kita kan hanya menjadikan platform YouTube tadinya sebagai ya udah kita taruh di situ soalnya durasinya rada panjang Lagi nih panjang. gitu. Di kalau orang hanya bikin podcast itu audio, kita kan bikinnya audio visual, ya visual podcast jatuhnya gitu kan, Om. Jadi dari ya, melihat dari situ sebenarnya konsisten itu penting banget apalagi di awal. Atau mungkin gue menuju arah sana, yang harus diperhatiin itu adalah ya kita konsisten gitu. Kita tangkap, maksudnya kita cari awareness-nya orang dulu dengan misalnya let's say upload tiap hari, apa dulu kalau dulu tuh tiap hari Selasa. Jam 9 malam. Ya itu kita lakuin terus gitu. Itu podcast ya. Kalau Podcast. misalnya daily konten yang biasanya ada di Instagram itu setiap malam kami selalu bikin apa ya gitu. Iya. Dan kita Sebenarnya apa yang ada aja Aja sih. aja. Kalau misalnya nggak ada ya udah Ya nggak udah. gitu. Cuman kebetulan kan ya Kion suka ada aja tingkahnya gitu. Apalagi itu kan momen sebenarnya konten Kion tuh bisa dibilang apa ya, kok dibilang konten tapi sebenarnya itu juga sekalian nge-capture golden moments kami sama dia aja sih, Nuh. itu cuma video dokumentasi. Itu sih benar, bukan video Iya, konten bukan sebenarnya. konten. Iya gitu. Itu niatnya memang nanti ketika Kion besar paling nggak ada sesuatu yang bisa kami lihat dan kami kenang gitu. Iya. Niatnya juga gitu, dan ternyata malah pada mana nih video Kion. Video Kion ya, bukan video kita yang Iya. ditanya. Tapi memang tadi yang seperti Hanum bilang, kalau memang menjaga konsistensi itu di awal itu memang dari setiap hari tuh gue bawa laptop terus untuk ngedit, untuk apapun deh. Emang selalu ada standby, pergi kemana, ke mall, jalan gitu, bawa laptop, jadi ngedit dulu, segala macam. Jadi memang harus diluangkan waktu, pikiran, dan tenaga memang untuk menjaga konsistensi tersebut. Bener, sama Oke, apa oke. ya, pembeda kali ya, harus Apa ada ya? ciri khas, harus ada karakter tersendiri gitu. Karena kalau kita terlalu banyak lihat kanan kiri, itu kadang ketika jadi content creator mungkin boleh gitu, tapi tetap jangan lupa dalam tanda kutip DNA-nya kalian tuh apa gitu. Kami tidak bisa menyamakan diri kami dengan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, masalahnya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Iya, Apalagi iya. dengan Aziza Hanum tidak Nggak bisa. nggak bisa. Gitu. Waduh, ya Allah. Tapi sumpah ya, maksud saya gini, sebagai konten kreator, maksudnya gini, kita temenan udah cukup lama gitu ya. Jadi tahu apa aja yang kalian bikin, tahu apa aja progresnya sampai akhirnya kalian bisa seperti ini. I'm a proud friend, you know. Tapi Terima mungkin juga kasih. Love you. pertanyaan, I love you. Pertanyaan besarnya juga akan sampai kapan? Apakah Oke. Esa sama Anka punya target di depannya nanti untuk punya goals, memang ini akan menjadi something yang bigger, atau akan ada kalanya di mana kalian stop dan beralih ke model konten ataupun bisnis lainnya? Iya.
kalau memang dari sisi planning, selama setahun ini kami sudah memang ada banyak progres, terutama dari sisi kualitas konten sih. Bisa teman-teman bisa ngeliat di YouTube gitu ya, bisa ngebandingin video pertama kami yang ada suara derasnya kolam ikan. itu itu cuman modal kamera, ya kamera entry level gitulah, mirrorless yang kami cuman taruh pakai boom mic. Sampai sekarang ya jadinya kami sisihin dari setiap pemasukan kami, upgrade gear segala macam sampai memberikan kualitas mulai dari visual dan audio yang baik. Terus kami juga sekarang mulai fokus untuk membesarkan tim kami. Dari yang kami cuma berdua, sekarang sudah ada berapa ya? 2, 3, ada 5 total tim yang memang nanti ngebantuin Babi Ibu. Dan kenapa tadi kami sempat bilang lagi nggak konsisten, karena memang kami fokus lagi di nge-build studio kami. Gitu, jadinya karena capek ngeset di rumah kami ini, bongkar sana, geser sini, geser sana. Jadi emang ternyata ya ketika kita mau ngelakuin sesuatu, misalnya mau step up gitu, kayaknya semuanya juga tau lah rumusannya. Kalau emang kita mau step up sesuatu, ya emang harus ada effort yang lebih sih gitu. Dari segi waktu, dari segi mungkin budget yang kita sisihkan gitu. Karena kalau kita cuma jalan di tempat gitu ya, dan berpuas diri di sini doang betul, gitu. Nyaman hanya dengan gini aja, ternyata ya, Hanum ngerti lah sebagai seseorang yang kerja di dunia industri kreatif gitu, itu tuh pasti menjadi hal yang kok gini doang nih gitu. Harus ada apa ya sesuatu yang bisa nantang kita, nantang kreativitas kita lagi biar kita nggak buntu gitu ibaratnya. Ini pala saya nih botak nih karena mikir mau ngapain lagi Babi Ibu ya. Gitu. Dan memang kedepannya Babi Ibu memang botak-botak aja, Mbak, mohon maaf. Ya ini makin tipis, udah makin susah gitu. Dan nambahin lagi memang kedepannya Babi Ibu akan menjadi sebuah komunitas, insya Allah menjadi komunitas dan menjadi sebuah platform media gitu yang memang kami sudah pelan-pelan sudah siapkan infrastrukturnya. Karena kalau misalnya infrastrukturnya nggak disiapin, ya kami untuk mencapai visi tersebut akan makin berat. Jadi memang dari sekarang nih kami udah mulai siapin semua. Iya, bahkan kita berencana mengundang Aziza Hanum juga ya. Untuk main-main ke tempat kami ya. Sebuah kehormatan luar biasa. Terima kasih loh. By the way, sebelum kita lanjut, Baba dan juga Bibu ini kalau boleh koneksinya agak patah-patah. Oke, coba dilihat dulu wifi-nya. Sebentar ya, kita amankan terlebih dahulu ya. Siap. Ini beberapa ada yang nanya, netizen lagi ngobrolin apa sih? Ngobrol apa? Gimana? Coba dibaca di bawah. Sudah lebih baik? Oke, nah udah. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Oke. Nah, terus mungkin akhirnya jadi banyak yang, aku terinspirasi. Aku ingin bikin konten dengan pasanganku mungkin ya, abis nonton tayangan ini. Is it promising? Dan dalam waktu berapa lama kalian udah berhasil balik modal dan sebanding nggak dengan effort yang udah dikeluarin? Wow. Langsung ke pertanyaan terakhir, sebanding gitu aja deh. Sebanding kok gitu. Tapi ya lagi-lagi maksudnya kami bisa bilang ini sebanding ketika kami juga menjalani prosesnya gitu. Maksudnya benar-benar bertumbuh dan berproses bersama sih, Num. Kita nggak pernah kebayang kalau kita perlahan bisa step by step gitu mencapai goals short term goals kami gitu. Jadi emang kayaknya punya goals, at least short term goals itu penting sih. Jadi kita tahu gitu kemana nih, abis ini kita ngapain nih gitu. Terus bersinergi sama pasangan itu juga penting banget karena ketika mau bikin konten sama pasangan nggak usah bikin konten, kadang ngobrol aja kita ribut gitu kan. Jadi emang dan itu terjadi di kami gitu, nggak yang wah lucu-lucuan doang gitu. Enggak sama sekali. Jadi banyak juga masa-masa yang nggak ngenakin yang harus kita lewatin, atau mungkin ada stuck yang harus kita pikirin gimana caranya biar yuk gitu, mulai lagi yuk gitu. Bisa aja sih pasangan lain yang sedang nonton IG Live sekarang bisa juga bikin podcast, cuma memang yang paling dasar adalah ketika memang memulai sebuah konten bersama antara pasangan ini, suami dan istri, yang perlu digarisbawahi adalah hubungan sama istri dan suami ini sudah sehat belum, dalam artian komunikasinya sudah terjalin dengan baik belum. Gitu. Karena nggak bisa ngomongin yuk kita bikin konten tapi tidur aja masih punggung-punggungan gitu. Nggak bisa bikin mungkin konten. Itu The Virgin
Iya, iya. Pemupukan. Tuhan beri. Ya, lanjut. Jangan Itu kan dikasih ya. celah, Lanjut. Nom. Jangan, Jadi langsung ya. nggak bisa ngobrolin konten kalau ngobrolin tentang ngurus anak harus gimana aja masih sering ribut, ya susah. Memang harus fundamentalnya dulu yang dibenerin. Betul. Hubungan suami istri ini komunikasinya paling nggak sehari itu ngeluangin waktu untuk ngobrol, duduk bareng, cerita, update apapun Iya, gitu. tanpa megang HP ya. Ya, Karena Oke, itu oke. susah gitu. Kadang tuh kita juga kepentoknya di situ kan, Nom, gitu. Iya. Maksudnya dengan segala kekurangan, dengan sifat-sifat buruk kami berdua yang bermunculan Iya. setiap harinya, dan kadang kami juga susah kontrol itu juga Iya. jadi hambatan banget. Apalagi ya berarti itu kan hambatannya ketika kita kerja sama orang tersayang, terdekat, justru kita jadi apa adanya. Ya kayak Iya. kita dulu kerja sama lah, Nom, nggak Iya. suka ya bilang nggak suka, suka bilang suka. Terus apresiasi ya harus menghargai, udah pasti gitu. Iya. Jadi harus masih ada tetap nilai-nilai itu yang kita junjung tinggi sih kalau lagi kerja sama pasangan. Karena Iya. akhirnya klien, let's say melihat representasi kami berdua itu kan pasti dari konten-konten yang kami Betul. buat gitu. Uh-uh. Kemudian juga mungkin ketika kita biasanya kan kalau suka ngisi talk show gitu, di situ tuh momen yang kita tuh bisa lumayan mungkin dalam tanda kutip nge-grab klien, karena di situ akhirnya mereka melihat aslinya gimana sih nih orang dua Iya, iya. gitu. Attitude juga lumayan dipertaruhkan di Iya. situ ya. Mungkin gitu. mungkin sekarang yang sedang melihat ada calon klien kami. Ya, ayo. Benar. Mungkin Bisa. ada lagi mau pitching sama Babi Bu, silakan mungkin Oh, dipantau silakan. obrolan Iya. Silakan. sebagai background ya. Dipaketin sama host yang di atas Wah. ini. Ini luar biasa. Bener. Ini luar biasa. Paket murah biasa. sekarang juga bisa Iya. kontak di bawah ini. Iya. Oke. Di PO Box di bawah Di ini ya. PO Box Di PO wis Box. kata. Nah, Oke, Baba, Bibu, itu Ya. tadi juga menarik. Bagaimana kalian bisa menjaga fundamentalnya dulu? Pernah nggak ada momen ketika kalian berjalan gitu ya sebagai maksudnya at the end walaupun suami istri kalian sudah komitmen untuk menjalani entitas bisnis ini bersama gitu. Ya. Ketika harus bikin sesuatu, tiba-tiba lagi kisruh rumah tangga, mau nggak mau, tapi konten tetap harus jalan dan akhirnya nggak maksimal. Pernah nggak ada kejadian yang demikian? pernah banget. Sering. Nah, kalau saya itu kan orangnya push banget ya, Nom. Jadi, ayo kita tetap bikin gitu. Padahal maybe that day gitu kita mungkin lagi nggak in the mood gitu, lagi capek banget atau apa gitu. Sedangkan kalau Baba tuh tipikalnya kayak udah jangan ibaratnya jangan mendahulukan konten di atas rumah tangga. Itu juga ternyata pas aku pikir juga penting gitu. Karena kan kita bikin lagi-lagi awalnya kan kita bukan menikah lalu hai kita jadi content creator yuk gitu kan, nggak gitu. Kita kan menjalani rumah tangga, ternyata bonusnya dokumentasi kami itu, karena dua-duanya dokumentasi, no, mau dari segi podcast obrolan Babi Bu itu adalah itu merupakan mediasi kami gitu. Ketika kami waktu itu lagi ada masalah rumah tangga yang cukup berat, jadi obrolan Babi Bu tuh muncul karena memang kita butuh ngobrol gitu. 2 tahun di awal pernikahan kami ternyata kita seburuk itu komunikasinya, dan akhirnya podcast itu yang menyatukan kita kembali lah gitu. Begitupun Kion gitu. Kion juga kita pengen banget mendokumentasikan every single moment sama dia gitu. Jadi ya semuanya kita lakuin pakai hati sih gitu. Jadi kalau memang lagi enggak mood ya udah jangan dipaksain. Karena gitu. kalau udah di tahap itu kan berarti sudah call-nya sebagai suami, sebagai kepala keluarga untuk memutuskan ini kita lanjut bikin konten atau enggak gitu. Biasanya sih memang melihat dari kondisi Bib, melihat kondisi dari kegiatan gue yang dan Kion misalnya yang kayaknya nggak mungkin kita bikin podcast gitu untuk malam ini. Ya udah nggak usah, udah istirahat aja, istirahat. Kesehatan lebih penting daripada maksain bikin konten tiba-tiba sakit. Kan gak enak juga. Benar. Jadi kayak first priority-nya adalah tetap keluarga. Betul. Segala-galanya ya. Oke, itu juga salah satu hal yang fundamental. Oke, Esa, Anka, kalau boleh saya tarik lagi ke belakang. Keputusan kalian untuk meninggalkan pekerjaan di mana kalian mendapatkan gaji bulanan, safe zone gitu ya. Semua orang menganggap ini pasti adalah hal yang begitu berat untuk diambil karena dapat gaji bulanan, passive income itu oke, aku bulan ini nggak ada duit, yang penting ada gaji gitu kan, mikirnya kayak gitu. Dan kalian akhirnya memutuskan untuk melakukan itu dua-duanya
maksudnya mungkin di momen itu apakah sudah tahu ini bisnis yang akan promising ke depannya, atau sama sekali belum ada ancang-ancang akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar, atau sama besarnya dari mana? Boleh Aduh, di-share Hanum, sedikit? pertanyaan kamu tuh bikin deg-degan deh, Iya. gitu. Karena Pertanyaannya Maaf begitu ya. tajam iya sekali juga ya. gitu. Iya, Maksudnya iya. ini lucunya nih, Nom, lucunya Mm-mm. gitu. 2 Mm-mm. tahun yang lalu itu Setahun yang lalu. enggak dong, aku resign dari radio kan 2018 kan. Ayo, Ya, ayo. akhir. Akhir Hmm. ya 2018 tuh aku resign gitu. Terus Mm-mm. itu tahun yang sama kamu juga resign ya. Resign. Jadi pokoknya kami tuh beneran gini, karena ibaratnya ada satu bab di kehidupan yang harus kita tutup, Nom, gitu ya, yang harus kita sudahi gitu. Dan caranya adalah dengan kami memulai dari nol, bener-bener lembaran baru. Jadi that's why kami resign. Selain tentunya alasan anak yang kami ngerasa di 2 tahun, maksudnya di setahun awal Kion ada di dunia dan ada bersama kami, kok kami tuh nggak ada waktu buat dia gitu. Dan di situ rasa nyesel, tapi kayak nggak, ini belum terlambat. Jadi kita bener-bener niatnya tuh udah nawaitunya adalah oke, let's get back together. Ini tuh as in kami sebagai pasangan dan kami sebagai orang tua ke Kion. Dan di situ entah kenapa surprisingly secara ajaib semuanya tuh benar-benar berjalan dengan ya sudah dalam aturan Tuhan pasti ya. Cuman kitanya juga berusaha juga gitu. Kita bikin plan, kita bikin misalnya plannya adalah apa nih short term goals, apa nih long term goalsnya gitu. Dan satu persatu tanpa disadari itu tercapai. Jadi intinya tuh ketika punya pasangan tuh ya gimana caranya bersinergi untuk mencapai satu goals atau satu visi bersama. Terus jangan lupain juga ya itu hal-hal paling basic gitu. Hubungan, komunikasi, terus jangan lupa juga minta sama yang maha mengatur gitu ya. Jangan lupa juga nyisihin hak orang lain ya di luar sana yang masih membutuhkan kayak gitu. Jadi diseimbangin semua sih gitu. Kami jauh lah dari sempurna, jauh banget. Cuman salah satu cara yang akhirnya bisa kita 2 tahun lebih jadi freelancer dan baik-baik aja gitu. Kok bisa? Itu udah cara. Nah, dengar nggak ada suara Kion yang baru bangun? Boleh nggak dibawa ke layar juga? Nah, ini adalah momen krusial ketika bangun tidur juga ada saya. Nah, tuh. Sini Kion, turun Kion. Dan memang tadi seperti yang Anka sudah bilang, ketika memulai itu berdua dan memang benar-benar dari nol, pentingnya antara suami dan istri ini saling nge-backup satu sama lain. Kita nggak bisa munafik lah kalau misalnya kondisi keuangan gitu ya. Ada momen-momen gue lagi lagi nggak ada uang gitu. Anka ada, ya udah backup. Ada momennya Anka lagi nggak ada uang, gue lagi ada uang di rekening, ya udah backup. Jadi kesinambungan saling nge-backup itu adalah yang paling penting. Karena ketika kami sama-sama di radio, ngejar karirnya, ngejar mau jadi apanya masing-masing gitu, tanpa saling ada dukungan satu sama lain. Gua nggak bisa ngedukung Anka karena radionya berbeda pada saat itu. Jadi ada hukum tidak tertulis ya nggak bisa memberikan support yang full gitu karena kompetitor, let's say dalam tanda kutip. Jadinya ketika udah nol sama-sama nol, ya udah kita mau nggak mau cuman ada kita doang nih yang bisa saling ngedukung satu sama lain. Pernah nyesel nggak sama pilihan yang udah lo ambil pada saat itu? Tidak, alhamdulillah dengan cepat kami jawab tidak. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa dihitung dengan uang. Ada contohnya adalah misalnya kebebasan waktu yang sekarang kami punya, yang dulu pada saat kami kerja kantoran kami tidak memiliki itu. Efeknya nggak punya waktu berkualitas bersama pasangan, nggak punya waktu berkualitas bersama anak. Itu yang hilang pada satu, dan sekarang ya tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Memang ada rasa deg-degan, bulan depan ada nggak ya pemasukan, tapi ya insya Allah lah, kita namanya orang yang beragama pasti percaya sama yang maha kuasa, pasti ada jalannya kok kalau kami melakukan apapun yang baik untuk diri kami dan juga untuk orang lain. Luar biasa ya. Tapi sebelum lanjut, Tante Hanum mau nyapa Kion dulu. Hai Kion. Halo Tante Hanum. Kion baru bangun. Baru bangun ya. Masih ambek. Masih ngambek. Oke. Jadi belum tune in. Ini informasi lengkap keluarga Babibu ya. Baba, Bibu dan juga Kion.
Tapi kalau ngomongin soal Kion itu tadi dengan bagaimana Anka dan juga Esa memulai sampai ada di titik yang sejauh ini, dan sekarang juga ada Kion yang menjadi idola netizen Indonesia gitu ya, yang selalu nyariin mana kontennya, padahal tadi itu bukan konten, itu dokumentasi gitu. Dokumentasi Kion aja. pernah nggak sih dokumentasi aja? Pernah nggak sih Kion tuh ngeluh karena mungkin kan banyak anak-anak yang juga ngerasa suka keganggu apa-apa di dokumentasiin, di videoin, kayak nggak punya privacy gitu. Pernah nggak sih Kion ada di momen itu? Ada banget Sering. lah Nom, ada banget. Dan kalau udah momen kayak gitu ya lagi-lagi, makanya kami bilang oke, ini adalah dokumentasinya Kion, bukan konten gitu. Kalau misalnya kita lagi kayak posting soal let's say perkembangannya Kion, atau misalnya cari curhatnya dia atau curhatnya aku gitu tentang Kion. Tapi yang jelas kalau dia nggak mau, ya udah nggak mungkin. Dan kalau misalnya let's say kayak aku masih terus berusaha, pasti Baba akan ngingetin. Begitupun sebaliknya. Jadi kita selalu saling ngingetin untuk kayak jangan maksain gitu. Karena Begitupun kerjaan ya. Kion kan Kion ketika kami mulai melakukan pekerjaan sebagai digital creator ini, dia makin lama makin sadar kan, oh ternyata ketika dia bilang nggak mau gitu, ya sudah, kami sudah memberikan haknya dia, ya udah nggak usah ngetik. Begitupun kalau ada kerjaan Nom yang hubungannya sama anak gitu ya, yang hubungannya misalnya let's say foto sama Kion gitu, scope of work itu foto sama Kion, bikin video sama Kion, aku tuh udah di titik kayak selalu nanya, Kion mau nggak kerjanya ini nih, maksudnya beneran aku kasih produknya gitu. Kalau dia suka, dia mau, ayo. Tapi kalau enggak, ya udah enggak gitu. Jadi kita beneran menanyakan haknya si anak juga gitu. Kadang yang suka luput dari orang tua kan, kita cuma satu arah ya, maksudnya demi kebaikan kita enggak, ya kan uangnya juga untuk sekolah anak, tapi apakah si anak itu agree dengan keputusan orang tuanya gitu. Susah sih di momen dan juga di era sekarang untuk bisa lebih terbuka, tapi kami akan terus berusaha dan berjanji sama Kion untuk terus keep up sama dunianya dia gitu. Gak cuma dia harus keep up sama kami, tapi kami juga harus keep up terus untuk Kion. Karena banyak kejadiannya Nom, ketika klien-klien yang tadi Anka udah bilang, ada satu momen yang Bang Kion sama sekali nggak mau, ya udah tolong ditolak-tolakin aja semua. Iya, udah foto, revisi, oh udah batal aja. Batalin aja semua. Oke, tutup dulu semua klien yang berhubungan sama Kion, karena memang yang mencari uang bukan Kion, tugasnya adalah orang tuanya pasti. Jadi kalaupun memang Kion tidak mau, ya sudah, kami akan mencari pintu rezeki di tempat lain gitu. Jadinya dan ada kok, entah kenapa gitu, itu udah ada kok gitu. Ketika kita memprioritaskan yang semestinya dan mengorbankan dalam tanda kutip, sebenarnya bukan mengorbankan juga sih, mengalah untuk kebaikan gitu, pasti ada kebaikan kok gitu. Prioritas kami tetap di keluarga gitu, prioritas di keluarga, anak gitu. Jadinya apapun yang berhubungan sama uang, ya udahlah, prioritasin ini dulu, keluarga dulu. Uang bisa dicari. Luar biasa banget sih teman-teman. Jadi itu perlu diingat ya, tetap indahkan hak-hak anak gitu ya. Dan menurut saya Esa dan Anka ini sudah melakukan hal yang sangat benar dengan mengindahkan apa keinginan si anak. Karena mungkin maksud kalau misalnya kita juga pantau media sosial gitu ya, banyak orang tua somehow bukan egois, tapi mungkin mereka lupa bahwa anak-anak ini juga punya haknya sendiri gitu. Iya, biasanya ini biasanya paling yang kami juga suka lupa, masih kecil belum ngerti, kata siapa, mereka tuh pintar banget gitu. Kayak ini anak-anak Hanum juga kan gitu kan, lumayan gak beda jauh sama Kion kan umurnya. Benar. Pintar banget, mereka tuh generasi yang lebih pintar dari kita kali nantinya. Anak zaman sekarang kenapa pintar-pintar amat, dikasih apaan nih gizinya ya? Bagus-bagus amat ya. Benar. Kalau zaman dulu kita seumuran Zen, seumuran Kion gitu, nyarinya mainnya ikan cupang sama nyarincu. Kalau sekarang anak-anak udah nontonnya tontonan Blippi yang bahasa Inggris, banyak gitu ya. Hanum tahu Blippi. Baby Bus. Tahu Baby. Kion lihat deh. Kan Danu ada siapa? Ada kucing. Ada kakak kucing. Mimi tuh. Iya. Tolong Oke, kucingnya. sambilan ya. Nah, terus lanjut lagi. Kalau akhirnya sekarang kalian sudah berjalan dan alhamdulillah udah bisa menghasilkan bersama dari situ. Kalau lagi-lagi ngomongin soal problem rumah tangga, banyak yang protes kan. Mungkin kita melihatlah contohnya, Anka juga perempuan berkarir selain siaran, Anka juga punya jam terbang pekerjaan dengan produk-produk mungkin juga di sosial media dan segala macam yang juga lumayan besar begitu.
pernah nggak sih Mbak ada permasalahan yang timbul, meanwhile kalian juga partner bisnis dan juga suami istri, tapi tersangkut dengan penghasilan berat sebelah. Ini ada pertanyaan dari rekan CNN yang minta dititipin untuk ditanyain ke Iya, Esa dan juga iya, Anka. ya itu Good question. pertanyaan yang bagus sekali, pertanyaan yang baik sekali. Memang kenyataannya memang seperti itu. Seperti yang tadi gue bilang di awal, ada momen-momennya suami dan istri ini pasti akan terbentur dalam urusan pemasukan gitu. Biasanya si suami sebagai seorang kepala keluarga memang dituntut untuk mencari nafkah. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga loh kalau misalnya si bapak ini, suami ini juga manusia biasa. Ada momennya nasibnya emang lagi nggak bagus, ada momennya memang keuangannya lagi nggak baik, ada momennya karirnya memang nggak baik. Lantas apa dong yang bisa diberikan oleh suami? Misalnya contoh dari sudut pandang gua nih ngelihatnya. Ya sudah, berikan apa yang memang kita mampu bisa berikan. Contoh, misalnya ada momen-momen dulu Anka nge-backup ketika gue resign, memang Anka alhamdulillah lagi banyak banget job MC segala macam. Efeknya ya udah dia mensupport dari sisi finansial, dan gue pun sebagai suami ya harus sadar diri lah. Ini kalau misalnya gue juga mau kerja ya masih belum, ya udah lakukan apa yang bisa dilakukan. Misalnya contoh, gue amat sangat dengan bangga bilang kalau gue juga bisa dibilang bapak rumah tangga. Jadi ya sudah, lu punya And it's tenaga, okay with that kan? it's okay. Namanya berkeluarga, kalau memang ada satu yang lagi nggak bagus kondisinya, ya udah didukung aja. Pun ini kan namanya roda kan pasti akan berputar. Misalnya ada momennya juga dulu ketika gue lagi bekerja, ya memang gue menjalankan kewajiban gue untuk Anka dan Kion, ya udah memberikan nafkah. Tapi ada momen-momen memang lagi busuk, ya efeknya ya udah bantuin bersih rumah, bantuin ngurusin Kion, Iya. bantu nyuci piring, masak, nyuci baju, segala macam kita lakuin. Dan itu menurut kami ya, maksudnya akhirnya itu menjadi equal, tetap menjadi equal karena maksudnya kami kan memang gak ada suster kan gitu. Mbak juga akhirnya kita baru ada 2 bulan belakangan ini ya gitu. Iya. Oh ya? Iya, itu akhirnya. Akhirnya. Karena sebelumnya kami gak ada mbak, gak ada suster, dan Iya. masih banget dibantu sama orang tua kami yang juga lumayan pro akan tidak menggunakan pendamping lah gitu dalam tanda Wow. kutip gitu ya. Jadi pecah pala pecah gitu. Cuma lagi-lagi karena anggap aja lagi main game Iya. rumah tangga, jadi challenging aja buat kami berdua kayak oke, Baba masak, aku kerja, pulang, aku nyuci, dia sama Kion. Jadi gitu aja. terus. Job desk-nya tuh kalau ditanya pembagian tugas kalian apa, enggak bisa semua. Iya. Kita Hybrid, sama-sama kami hybrid. Sorry. hybrid. Hybrid. Harus bisa semua aja harus bisa. Iya. Cari Semuanya uang dua-duanya Iya. harus bisa. Nyuci baju dua-duanya harus bisa. Bisa. Nyetrika dua-duanya Harus harus bisa. bisa. Ngurus anak dua-duanya bisa. Masak, nah dia doang yang bisa. Jadi Bapak memang luar biasa loh. Bapak paket lengkap ya, Mbak ya? Cek. Oke. Iya, Iya, ada telepon masuk. ada mohon telepon maaf. masuk. Iya, karena nggak bisa kalau misalnya Oke, baik. nggak ada saling dukung. Oke, Mbak, tapi mungkin kan banyak juga laki-laki di luar sana yang merasa ya cowok memang harus berdaya, tapi tidak untuk menjadi laki-laki rumah tangga. Gengsi dong, gitu. Berarti Esa berhasil mematahkan stigma ini. Boleh dikemukakan pendapatnya soal ini? Iya, ketika pada saat kondisinya memang lagi kurang baik dari sisi gua, memang ada yang memang kami sepakati bersama. Memang urusan pada saat itu mencari uang akan lebih condong ke Anka, tapi bukan berarti itu menggugurkan hak dan kewajiban gua sebagai suami, hak kewajiban Anka sebagai seorang istri. Itu yang harus dipahami bersama-sama, itu yang harus dimengerti sama-sama. Kewajiban gue sebagai suami ya udah, sebagai nahoda si kapal rumah tangga ini mau dibawa ke arah kemana, Anka pun sebagai ABK lah ya, harus tahu ini maunya dibawa kemana, dan dia harus tahu posisinya sebagai istri, sebagai kodratnya sebagai istri, sebagai seorang ibu. Jadinya saling menghargai akan terus ada, karena dari dasarnya sendiri kami sudah sama-sama mengetahui peran masing-masing, tugas masing-masing, baik dari hak maupun dari kewajiban. Oke, luar biasa banget ya. Jadi tetap harus diingat tugas masing-masing, dan kenapa akhirnya kalian berkomitmen
untuk menikah ya balik lagi ke hasanah itu ya, ke Iya, awalnya itu adanya di iya. Karena situ. gini Nom, untuk kita gitu ya, ini kita bicara maksudnya Hanum dan Anka gitu, wanita yang suka sekali bekerja, yang aktif sekali di luar rumah, dan mungkin ketika berumah tangga nanti Hanum juga akan tetap memilih untuk aku mau tetap kerja. Iya. Kenapa? Betul. Gitu, Aku akan gitu. aku mau tetap gebuk drum. Betul. Aku Aku tetap tetap main mau di rel. aku tetap mau gepengin koin di rel gitu. Jadi selagi makanya kenapa penting banget nyari pasangan yang bisa diajak gila-gilaan bareng, bisa diajak ngobrol deep, bisa diajak sayang-sayangan. Emang itu butuh proses sih gitu. Iya. Dan kalau misalnya kita one day sudah ketemu gitu untuk teman-teman yang lagi bareng sama kita sekarang, kalian mungkin udah nemu orangnya. Percayalah nggak ada yang kayak lebih nikmat daripada bisa melakukan segala sesuatu sama pasangan kita gitu sih. Jadi kalau udah ngerasa nyaman di situ, ya udah semuanya bisa bareng. Mau apa? Mau nonton konser, ayo bareng gitu. Kayak apalagi mau groceries, ayo bareng. Jadi hal yang dari ke pasar sampai ke konser bisa bareng. Nah itu tuh kalau udah nemu, ya lagi-lagi beda ya, beda-beda. Mungkin ada yang suka banget baca buku bareng atau apa ya, apapun lah gitu. Apapun consideration kalian akan pasangan yang kalian pilih. Intinya ingat 24/7, apalagi kita lagi di rumah doang kayak gini, dari bangun, dari melek sampai tidur sampai melek lagi. Sanggupkah? Kalau sanggup kayaknya dia deh yang adalah orangnya gitu. Iya. Oke. It takes two to tango, jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya fokusnya pusat dunia cuma ada di kamu, ya coba dipikir-pikir lagi apakah itu sudah menjadi calon pasangan yang baik atau enggak. Iya. Gimana Num? Ini Ya, mungkin gitu. nasihat tersirat juga buat dirimu. Iya. Num. Gimana gitu. Ya, gimana kucing? Di mana kucing di sini kebetulan. Oke, next question Anka dan juga Esa. Di momen pandemi ini tentunya berarti kan talking about pundi-pundi rupiah, tentunya sebagai seorang freelancer banyak sekali lubang yang akhirnya ketutup sementara gitu. Atau apa misal saya salah atau nggak ada yang perubahannya karena kalian aktifnya di dunia digital atau mungkin malah semakin subur? Iya. Kalau dari badan udah pasti makin subur ya Makin Num, gitu. Karena niatnya gini, udah nggak apa-apa kita bantuin promo makanan, ya banyak makanan nggak bisa habis gitu ya. Cuman kalau dari segi kesuburan tabungan gitu, ada hal yang harus kami syukuri karena ya itu tadi benar Hanum udah sebutin gitu. Mungkin karena kami bergerak di dunia digital dan entah kenapa ketika lagi ya beberapa bulan kebelakangan ini ketika PSBB gitu, memang semua klien jatuhnya larinya ke digital gitu, placementnya. Itulah kami termasuk golongan alhamdulillah orang-orang yang beruntung gitu sih. Jadi kami nggak bilang oh iya ini banget, enggak, tapi alhamdulillah kebutuhan kami tercukupi karena lebih baik berkecukupan daripada berlebihan begitu. Dan memang yang harus disadari ketika pandemi awal-awal muncul adalah ketika klien mulai pivot, kami pun sebagai kreator, terutama Anka ya pada saat itu MC udah otomatis kan banyak sekali yang cancel semua, dan udah ranahnya ke yang seperti ini, IG Live ataupun misalnya live lewat YouTube atau platform lainnya. Nah di titik itu memang pada saat itu gue langsung berpikir kita harus juga ikutan pivot juga nih, kita harus shifting juga. Shiftingnya kayak gimana? Muncul live streaming, gue nggak ngerti live streaming kayak gimana sih yang memberikan kualitas gambar yang bagus. Ngulik gitu, buka YouTube, how to live streaming with the HD quality gitu misalnya. Harus itu. Ya sesimpel itu. Jadi belajar lagi, streaming tuh pakai gini, harus beli alat ini. Yang itu efeknya jadi dibanding konten kreator yang lain-lain mungkin banyak yang lebih besar dibanding kami berdua, tapi kami memberikan diferensiasi yang khusus. Kualitas gambar kami misalnya lebih bagus gitu. Dari cara ngebawain kami ternyata lebih casual gitu. Jadi ada hal-hal yang memang gini, fokus kepada ketika kita sudah mengenal diri kita gitu ya, no. Maksudnya Hanum tahu kelebihan Hanum apa, Baba tahu, aku sendiri juga masih terus explore diri, nggak habis-habis gitu. Jadi ketika kita tahu kekuatan kita di mana, let's say mungkin Anka, ya aku emang love banget public speaking. Disitulah aku berupaya sekuat
tenaga gitu untuk memberikan yang terbaik, apalagi untuk klien gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. ketika kerja tuh jangan lupa sertain hati, itu udah pasti gitu. Selain sertain hati, ya terus berinovasi. Udah Iya. gitu aja nggak sih? Kayak kuncinya ya jangan ngerasa cukup mulu aja gitu. Apalagi nih, belajar apa lagi nih gitu sampai tua gitu sih. Dan seringkali memang ada momen-momen yang kerjaan datangnya di Anka, tapi di balik layar ada gua. Iya, jadi bareng. Jadi ujung-ujungnya Dapat bareng. Iya, Anka harus nge-host webinar apa yang memang secara teknis dia nggak ngerti. Nah, di situ perannya gue di situ mengisi. Oh, yuk kita bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, gitu. Jadi orang yang lihat juga enak, kliennya juga yang punya uang juga puas, gitu. Oh iya, lumayan lah ngawinin mantan ini produser radio gitu. Iya, benar. Nggak mantan teknisi, sampai sekarang jago banget kalau ngomongin soal teknis sama Esa ya. Luar biasa loh. Ya karena ada kegiatan lain, jadinya kita YouTubean aja ya, belajar aja. Iya, benar. Oke. Neru, aduh susah ya nggak punya anak, punya kucing rasanya sama. Neru. Gitu. Neru namanya. Masih aja Neru dari zaman dulu tuh Neru. Masih. Udah mau 15 tahun kebetulan. Tuh kan. Wow. gitu. Bentar lagi Sweet Seventeen, jangan lupa aku yang MC ya. Waduh. Oke. Siap. Hotel-hotel lagi banyak promo ya, hotel-hotel kalau Iya, mau booking benar. ballroom. Ada nggak hotel khusus kucing dan anjing? Itu yang agak repot memang. Agak repot ya. Oke. Baik, Esa, Anka, kita buka pertanyaan dari teman-teman netizen, boleh ya? Boleh Boleh. dong. Oke, ini ada Zora KF. Rencana terdekat untuk konten obrolan babi bu, kapan Bibs and Babs? Oke. Nanti malam. Rencananya nanti malam. Iya, nanti malam ada. Tapi untuk yang kita akan garap benar-benar, ya kita akan coba dengan konsep yang baru. Itu adalah awal September. Jadi tunggu ya, dikit lagi. Setelah kita lumayan agak mati suri ya, Iya. seperti itu. Pingsannya lama. Pingsannya lama. Hibernasi. Iya. Konten pasti nanti akan, insya Allah di bulan September akan lebih banyak. Biasanya kami mampunya seminggu sekali. Ini karena memang sudah ada tim, tempat sudah mulai, infrastruktur sudah mulai jadi. Mudah-mudahan insya Allah bismillah, kami akan lebih sering lagi bikin konten-konten. Karena kalau cuma berdua doang nggak akan sanggup. Benar. Oke, sekarang kalian berdua udah punya tim juga dan cita-cita untuk membuat sebuah media yang lebih besar lagi udah selangkahan kaki gitu, udah di depan mata. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah, amin. Mungkin ada sedikit bocoran project kira-kira obrolan babi bu ini akan nge-shifting seperti apa lagi sih selain isinya hanya obrolannya Bibu dan juga Baba? Mungkin boleh dikasih teaser dikit ke teman-teman di sini. Mungkin kalau cerita detailnya belum bisa segamblang itu ya Nom. Cuman yang jelas obrolan babi bu nanti akan kita fokusin tetap untuk berbicara tentang pasangan. Cuman ketika kita bicara soal pasangan itu sudah ada, misalnya kita bicara akan lebih general. Kita akan merangkul nggak cuman pasangan yang sudah menikah, nggak cuman pasangan yang pacaran, tapi siapa aja yang ada di sekeliling orang yang berpasangan. Itu Atau juga mungkin yang punya pasangan di awang-awang juga kami bisa hadirkan. dengan makhluk astral, maksudnya pacarannya memang gitu. Terus apa Masih ya? di dalam khayalan. Benar. Nah terus lebih jauh dari situ obrolan babi bu sendiri pasti akan ada terus. Maksudnya kita akan berupaya untuk lebih konsisten lagi untuk podcastnya. Cuman selain itu kami berdua juga akan lebih mengoptimalkan kemampuan kami masing-masing. Iya, jadi nanti akan ada segmen yang kata bibu dan kata baba. Jadi akan ada obrolan babi bu, akan ada kata baba dan kata bibu gitu. Jadi lebih biar ada diferensiasi Diferensiasi. Nah, tolongin saya Nah. gitu antara bibu yang nanti akan merangkul lebih banyak hal-hal yang berhubungan dengan perempuan gitu dan baba yang Iya. laki-laki. Dan memang kenapa itu kami lakukan supaya juga kalau dari sisi kalau di dunia digital itu personal branding dan personal image ini kan penting. Nah, ketika kami mendiferensiasi hal tersebut, mudah-mudahan itu juga akan menguatkan dari personal branding yang baik dari Bib, personal branding dari gue sendiri. Jadinya udah mulai kelihatan lah bedanya apa. Jadi kalau urusannya nyari duit, jadi klien udah nggak bingung. Betul. Benar, Kita membantu klien agar lebih mudah. Gitu. Ini ada possibility untuk open kolaborasi nggak? Karena kan di momen ini kan juga momennya kolaborasi gitu ya. Apakah Babi Bu ini juga akan mengajak podcast-podcast lain seperti tetangganya Rapot atau
boker atau mungkin industri podcast yang sekarang udah mulai subur banyak sekali, ada kesempatan untuk collab? Iya, kalau untuk kolaborasi udah pasti. Karena kan semua, as we know, ini adalah tahunnya kolaborasi kan, Num, gitu. Jadi Benar. tunggu nanti beres dari live ini, pasti aku akan langsung menjaprimu. Karena memang itu baru kita ngomongin semalam ya, bahkan gitu. Tentang kita akan banyakin kolaborasi. Karena kita nggak mungkin kok, maksudnya kami berdua nggak akan bisa lebih tanpa kita berkolaborasi gitu. Kita butuh saling support satu sama lain gitu, sampai kapanpun. Nggak cuma antar pasangan, tapi antar kreator lainnya juga gitu ya, punya visi yang sama. Dan kolaborasinya itu kan juga jadinya tergantung ya, konten kreator yang memang besarnya ada di YouTube contohnya, dan ada di misalnya yang podcaster yang biasanya besar di Spotify atau di Apple Podcast, itu kan menjadi dua hal yang berbeda. Nah, kami akan terjun keduanya karena kami menjalani dua platform tersebut. Jadi mungkin nanti akan ada bareng YouTuber, nanti akan mungkin ada bareng podcaster yang memang besar di platform Spotify itu. Atau bahkan kita benar-benar akan mengajak mereka yang bukan siapa-siapa, karena kami tuh percaya banget, Num, gitu. Maksudnya apa ya, oke, let's say kita, tapi kan kalau kita ngajak ngobrol yang bukan siapa-siapa, gimana nanti angkanya, nanti engagementnya kurang. Karena kami nggak melulu berpatokan ke situ, Num. Setiap orang itu akan dengan kelebihan dan cerita berharganya masing-masing gitu. Jadi kami akan nggak cuman hanya mereka yang followersnya banyak atau mereka yang sudah dikenal, tapi justru kita akan banyak mengangkat case-case yang jauh lebih real dan nyata seperti tujuan kita awalnya sih gitu. Karena kan orang kita tuh paling suka belajar dari pengalaman atau dari cerita orang lain, walaupun dia nggak kenal orang tersebut. Surprising. Iya, entah kenapa orang kita tuh demen banget dengerin cerita orang gitu. Jadinya ya itu yang hal-hal itu yang kita angkat. Mudah-mudahan dari cerita yang kami angkat tersebut bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang juga menikmati dari konten-konten kami. Iya, jadi first thing first udah pasti jangan lupa follow @obrolanbabibu karena di situ semua nanti akan ada update. Sabun juga ya, di follow juga ya. Benar. Ini kebetulan Ankatama, Sabon selalu juga obrolan Babibu ada di notes-nya di sini udah saya pin. Jadi teman-teman yang mau follow Instagramnya silakan langsung dibuka Instagram tamu saya sore ini yang luar biasa ini dua-duanya. Terus saya sampai lupa tadi mau nanya apa karena banyak banget yang berkecamuk di kepala gitu ya. Bagaimana kalau kalian yang bertanya? Jangan, beda show nanti, Mbak. Oh iya. Beda show. Oke. Oh, saya ingat. Tips untuk teman-teman yang baru akan memulai. Misal mereka yang tadi disebutkan lah pasangannya masih di awang-awang, masih belum ketemu, tapi pengen juga punya konten, atau suami istri yang merasakan kayaknya kita asik deh kalau bikin konten bareng gitu. Apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Harus kenal dulu sama diri sendiri, harus kenal dulu sama pasangan kalian. Kalau kontennya mau dibikin sama pasangan ya, Num, gitu. Harus tahu gitu, lebihnya dia di mana, kurangnya dia di mana, siap nggak nge-backup kekurangannya. Meanwhile nanti akan menjalankan sebuah project bersama gitu. Itu aja dulu. Jadi jangan lihat numbers-nya, jangan lihat angkanya nih nanti kita akan dapat banyak duit pasti followers kita nambah, jangan ke situ dulu gitu. Tapi mungkin bisa dimulainya dari niatnya dulu apa nih? Niatnya mau mengedukasi kah? Niatnya mau seneng-seneng kah? Sharing kah? Gitu. Jadi niatnya tuh awalnya dibuletin dulu. Karena kalau niat cuman ada niat doang tapi nggak jalanin, percumi gitu. Sama aja bohong. Neru, Hanum udah pusing tuh Neru. Sorry Neru, dari tadi mau buka pintu, saya boleh buka pintu sebentar? Buka pintu, silakan. Gitu. Ya kita akan ambil alih. Ya, kapan lagi kita jadi host CNN? Kapan lagi? Kok bentar doang? Bentar dong, kirain 2 jam. Kebetulan pintunya langsung gitu di sebelah. Iya. Punya kucing tuh sama kayak punya anak orang kecil. Sama, bener. Ternyata dia kebelet pipis kalau nggak salah. Kirain Cicio doang kebelet pipis. Ternyata kucing juga ya. Sama. Oke, baik teman-teman. Jadi itu tadi hasil obrolan kita sama Babibu, bagaimana teman-teman bisa memulai dengan mengenal terlebih dahulu. Kalau kalian sendiri, siapa diri kalian kalau bersama pasangan, kalian ini sudah deserve each other atau mengenal each other apa belum gitu ya, Babibu ya? Iya. Kira-kira gitu. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup live bersama kali ini, bikin game sedikit kali ya. Oh wow. Family 100 kan, bukan?
Oh, bukan. Bukan. Kebetulan ini baru aja kepikiran di kepala gara-gara udah lama banget yang ngobrol sama Esa sama Anka. Akhirnya ada beberapa pertanyaan yang kalau misalnya saya ajukan, misal pertama, siapa yang tidurnya ngorok? Tunjuk tangan atau ya langsung tunjuk siapa gitu ya? Iya, Ya, iya. sudah pasti saya. Kalau Iya. ada urusannya Siapa begitu. Baba? Yang Oke, tidurnya ini ada pura-pura Oh, ngorok. katanya kalau Kion yang tidurnya pura-pura ngorok. gimana nih yang pura-pura ngoroknya? Coba sini. Coba. Coba gimana? Pura-pura ngorok. Kion juga boleh ikutan. Pura-pura Gimana ngorok pura-pura gimana? ngorok? Kalau Bibu kan tidurnya gini. Kalau Kion? Kion gimana? Itu ngorok versinya. Gitu. Oh, ngorok versinya ya. Ngoroknya lucu banget Kion. Lanjut. Lanjut. Beberapa pertanyaan untuk Baba dan Bibu. Pertanyaan pertama. Siapa yang paling gampang marah? Kion tunjuk siapa yang lebih gampang marah siapa? Oh, Kion juga. Oh, Kion. Kion juga. Kion juga gampang marah. Oh, yang bijak sekali Iya. Kion. Bagus. Oke. Mengakui Mengakui, kekurangan itu mengakui, harus bagus. nah. Bagus. Terus? Siapa yang paling gampang ngeluarin kata-kata romantis? Oh, Oh, Kion Kion, juga. Kion. Kion juga. Kion. Kion juga. Kion tuh romantis Kion kan? Romantis. Iya, romantis. romantis. Ya, minuman gratis. Romantis Romantis, minuman minuman gratis. gratis. Oh, nanti Minuman kita gratis. ya. Ke Coca-Cola. Iya, iya. Tolong Oh, jangan sampai. disebut brand ya. Iya. Belum iklan soalnya di sini. Iya, nanti Iya. kita doain nih. Ini, Maafin dong. Maaf ya CNN. Maaf ya CNN gitu. Gak apa-apa, Eh, sama-sama kameranya kok, geter. Naya. Getar, goyang-goyang. Nyebut brand. Iya. Maaf. Benar. Gak apa-apa. Pertanyaan ketiga. Siapa yang selalu menguasai internet di rumah? Oh, Kion Oh, lagi sih. Kion lagi. Benar, Kion. gimana Kion? Tetap Kion. Tetap Kion. Kion. Kion, semuanya Kion. Kion. Tetap Betul. Kion. Betul, Oke. masih dia sih. Oke. Siapa yang gampang ngalah kalau lagi ribut? Dan yang terakhir, ini pertanyaan. Oh, Oke, Kion. Oh, Kion. Kion. Ya. Juga. Oke, Kion juga. Oke. Pertanyaan terakhir, siapa yang paling boros? Saya. Udah bahas dulu ini. Tapi siapa yang paling suka makan manis? Nah, ini host kita. Siapa? Nih. Siapa? Anda. Saya. Iya. Enggak kok, udah Oh. berkurang kok, Bibu. Oh, ya. iya deh. Kebutuhan Iya, kamera iya. ya, jadi memang harus Kebutuhan lebih kamera. Biar virus gitu. Iya, benar. biar bisa gitu Ya, kan. harus fierce gitu. Oke, kalau gitu Kita Anka, kasih Esa, Bapak Bibu terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, Anung. Terima kasih banyak CNN Indonesia. Terima kasih ke ada Rai. Ini mantan-mantan Trax Ambassador dulu berkumpul nih tadi Nun. Serunya. Iya, banyak banget ada Adi. Terima kasih ya Iya, semua iya, teman-teman CNN. Terima kasih teman-teman. Kalian tahu nggak ini lagi di CNN loh. Bukan di Instagram. Berasa akun sendiri dari tadi. Makanya. Iya. Makasih Gak banyak apa-apa. ya semuanya. Sama-sama, terima kasih banyak Anka dan Esa. Ditunggu terobosan konten berikutnya, tetap menginspirasi. Amin. Jangan pernah lelah untuk mendidik, mungkin ya secara gak langsung mendidik pasangan-pasangan muda di luar sana supaya bisa lebih terayungi dengan Amin. hubungannya ya, baik yang udah nikah ataupun belum. Thank you so much. Thank Tetap you. jadi orang tua yang baik untuk Kion. Semoga Amin. kita bisa bertemu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya, Sehat-sehat sehat-sehat semuanya. semuanya. Teman-teman terima kasih Iya. banyak yang sudah nonton. Terima kasih Sehat-sehat semua ya. banyak. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye. Bye, Kion. Makan keju. Ya. Assalamualaikum. Masih makan keju. Oke, teman-teman, itu dia tadi obrolan saya bareng sama Anka Tamaruliatna dan juga Esa Mahendra yang merupakan suami istri yang luar biasa sekali dengan segala terobosan dan juga hal-hal yang sudah mereka jalankan sampai sejauh ini. Semoga bisa membuat teman-teman terinspirasi dan kepikiran untuk bikin sesuatu gitu ya, karena sekarang zamannya semua dimulai dari diri sendiri. Atau mau bikin konten sama pasangan, gampang banget, udah mulai dipikirin dari sekarang, kreatif tuh kira-kira harus seperti apa ya. Semoga cukup menginspirasi ya. Dan sampai ketemu lagi di sesi chatroom berikutnya.
Besok masih ada edisi chatroom lainnya, tetap di Instagramnya CNN Indonesia dan juga CNN Indonesia TV. Kalau gitu saya Aziza Hanum pamit undur diri dulu teman-teman. Selamat menjalankan sorenya, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Bye-bye!